Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Oke, kita sekarang mau ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum ibadah sekolah minggu, kakak mau tunjukin sesuatu buat adik-adik. Kira-kira kakak mau nunjukin apa ya, Kak? Apa ya, Bang? Pengumuman. Nah, pengumumannya apa ya, Bang? Pengumuman tentang anak-anak sekolah minggu yang sudah mengerjakan PR di minggu kemarin. Oke adik-adik, nah kakak mau nunjukin video anak-anak sekolah minggu yang mengerjakan PR minggu lalu. Ini dia videonya. Yesus Berikan kesehatan Tuhan, jagain baru kami Tuhan di Kalimantan dan pendidikan kami Tuhan. Empat, lima, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mati. Tuhan Yesus, berikan tanganmu ya Tuhan Yesus, jaga kita Tuhan Yesus, berkatilah ini ya Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini, demi aku Tuhan, jauhkan virus corona, amin. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat siapa aja sih yang ada di pengumuman tersebut, nama-nama yang sudah mengerjakan PR ya adik-adik. Nah, untuk itu adik-adik, kita mau kebaktian, kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Ada Satu Sobatku. Adik-adik sambil tepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
boleh dipersiapkan hati adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Bapa yang Kekal. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai pengharapan.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh dipersiapkan Alkitabnya, adik-adik boleh dipersiapkan buku tulisnya, pulpennya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kakak di sini di Sekolah Minggu Online HKI Kalisari. Nah, sekarang sudah waktunya kita dengar firman. Adik-adik kelas kecil udah siap dengar firman belum? Sudah ya? Kakak sekarang sudah membawa Alkitab. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, bisa dengerin kakak. Dan untuk adik-adik yang belum bisa baca, siapin Alkitabnya ya. Tapi sebelum mulai firman kita hari ini, kita mau berdoa. Adik-adik sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa untuk firman. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari yang indah ini Engkau kembali mempertemukan kami Tuhan Yesus walau tidak secara fisik. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih mengizinkan kami Tuhan Yesus, anak-anak-Kamu untuk beribadah sekolah minggu online HKI Kalisari Tuhan Yesus. Tuhan berkati adik-adik kelas kecil supaya bisa mendengarkan firman dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kelas kecil, tema firman kita minggu ini adalah mengasihi orang tua. Ya, mengasihi orang tua. Adik-adik pasti semua di sini lahir karena orang tua. Kalau nggak ada orang tua, dari mana kita bisa ada di dunia? Nah, kita mau baca Alkitab. Untuk adik-adik kelas 1 dan 2 yang sudah bisa baca, kita buka Alkitabnya di Perjanjian Baru, yaitu di kitab di Efesus. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus itu ada di dekat Galatia ya adik-adik. Sebelum Galatia dan sesudah Filipi. Adik-adik sudah dapat? Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kakak bacain ya. Judulnya Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, kalau adik-adik ingat, ini ayatnya hampir sama kayak hukum Taurat kelima ya. Ayo, ada yang tahu nggak? Kelima apa? Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik tahu nggak sih, kenapa Tuhan Yesus tuh sering banget di Alkitab nyuruh kita untuk mengasihi orang tua, menghormati orang tua, menyayangi orang tua. Kenapa ya? Ya karena tadi balik lagi, tanpa orang tua kita tidak bisa ada di dunia ini, dan orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi. Jadi kalau adik-adik sayang sama Tuhan, adik-adik juga wajib sayang sama orang tua. Nah, orang tua yang dimaksud di sini siapa sih? Apakah cuma mama sama papa doang? Kalau adik-adik berpikir seperti itu, adik-adik salah. Orang tua yang dimaksud di Alkitab ini adalah semua orang yang lebih tua dari kita. Yang pasti termasuk mama dan papa kita ya. Siapa saja orang tua, bisa opung, bisa bu guru, pak guru di sekolah, atau kakak guru sekolah minggu, juga lebih tua dari adik-adik. Atau adik-adik punya tetangga,
yang sudah tua, itu juga termasuk orang tua. Jadi di sini adik-adik, Tuhan memberitahukan kepada kita bukan hanya untuk menghormati mama papa kita, tetapi juga menghormati semua orang yang lebih tua dari kita. Kita sebagai anak-anak yang lebih muda, anak-anak kecil, harus sopan dan hormat kepada orang yang lebih tua. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang rajin doain orang tuanya? Ayo, doain mama, papa, atau opung. Tunjuk tangan. Pasti pernah ya. Adik-adik, kalau adik-adik sering doain mama papa di rumah, atau opung, atau siapapun yang lebih tua dari kita, Tuhan pasti bakal seneng. Karena Tuhan merasa, oh, firmanku sudah dilakukan oleh adik-adik kelas kecil ini. Sekarang kakak tanya, siapa di sini yang suka kesel kalau diomelin sama mama? Ayo ngaku. Gak boleh kesel, karena mama ngomelin pasti ada alasannya. Misalnya, adik-adik sering jajan, terus mama ngomelin, Dek, jangan jajan ciki mulu ya, jangan jajan es mulu. Terus adik-adik kesel, pelit banget sih mah. Gak boleh kayak gitu ya. Adik-adik tahu nggak kenapa mama marah? Karena mama nggak mau adik-adik sakit batuk di rumah. Karena kebanyakan makan ciki, makan es krim, mama marah. Karena adik-adik mama nggak mau adik-adik sakit nantinya. Bukan berarti mama pelit ya. Terus misalnya, ini yang anak cowok nih pulang sekolah, waktu masih sekolah di bukan online ya, lagi sekolah terus hujan, pulang-pulang main hujan. Nyampe rumah dimarahin sama mama. Aduh, kok kamu main hujan sih? Terus adik-adik kesel. Iya iyalah, orang aku nggak bawa payung. Kalau nggak main hujan, nanti aku nggak bisa pulang. Nah, harusnya adik-adik bisa berteduh atau nunggu mama jemput. Kenapa mama marah? Karena mama nggak mau adik-adik sakit demam nanti kalau hujan-hujanan. Jadi, kalau diomelin mama atau papa, adik-adik nggak boleh kesel, nggak boleh malah ikutan marah, nggak boleh malah, emang kenapa sih? Nggak boleh kayak gitu. Justru adik-adik minta maaf karena mama sama papa marah, supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Adik-adik bisa menjadi anak-anak yang sehat, bisa terjaga kesehatannya. Makanya mama dan papa di rumah tidak bermaksud untuk mengomeli, tapi menasehati. Nah, itu contoh menghormati orang tua di rumah. Kita menuruti perkataan orang tua. Kalau mama lagi kesal, adik-adik minta maaf. Dan adik-adik juga jangan lupa bantuin papa. Mungkin papanya lagi nyuci mobil, lagi nyuci motor. Pak, aku bantuin yuk. Pasti papa bakal seneng. Atau kalau misalnya papa kasih uang jajan di rumah, bapak kasih uang jajan, jangan deh, udah dikasih 2.000 nih. Nih uang jajan 2.000, malah, kurang banget sih, dikit banget sih. Bukannya berterima kasih, malah ngomel-ngomel adiknya. Jangan kayak gitu ya. Kalau dikasih uang jajan sama bapak di rumah, sama papa di rumah, berapapun dikasihnya, adik-adik jangan lupa bilang, makasih ya pak, makasih ya ma. Pasti mama papanya bakal seneng. Dan siapa tahu aja besokannya dikasih uang lebih. Nah, begitu juga kita kepada Tuhan. Tadi kan kakak sudah bilang orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Kalau kita baik sama mama papa kita, sama orang tua yang di sekitar kita, pasti kita juga bakal baik sama Tuhan karena kita sudah menuruti firman Tuhan. Ingat ya adik-adik kelas kecil, adik-adik harus sayang sama mama papa, harus sopan sama guru di sekolah, harus hormat sama tetangga yang lebih tua, sama opung, harus doain, bantuin, minta maaf kalau salah, dan bilang terima kasih kalau sudah diberikan sesuatu. Dengan begitu, Tuhan Yesus bakal ngasih berkat berlimpah untuk adik-adik di rumah. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, pasti sudah mengertikan firman-Nya, sangat mudah kan? Menghormati orang tua. Tidak boleh marah kalau dinasihati, dan harus menjadi anak yang baik-baik pokoknya. Oke adik-adik, kita harus berjanji menjadi anak yang mau dengar-dengaran firman Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan, dan mau dengar kata orang tua.
Karena apa yang orang tua bilang adalah sama saja dengan yang Tuhan Yesus bilang. Oke, sekarang kakak mau ngasih PR. Nah, PR-nya itu adik-adik harus membuat suatu prakarya. Siap? Pertama, adik-adik harus menyiapkan kertas kosong. Adik-adik siapkan kertas kosong biasa. Lalu adik-adik siapkan pensil. Lalu pensil warna, gunting, sedotan ataupun lidi, dan lem. Bisa double tip ataupun lem plastik. Kita akan membuat prakarya untuk mama papa di rumah. Pertama, adik-adik bikin gambar di kertas putih. Boleh bentuk apa saja. Boleh bunga, boleh bintang, boleh love atau hati, berbentuk hati, atau berbentuk bola, lingkaran, kotak, terserah. Bentuknya suka-suka adik-adik. Kalau sudah, adik-adik tulis di tengahnya, hormatilah ayah dan ibumu. Sudah? Hormatilah ayah dan ibumu. Kalau sudah ditulis, di bawahnya, di bawah tulisan hormatilah ayah dan ibumu, tulis lagi Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa hias kertasnya, diwarnain yang cantik. Boleh semuanya diwarnain, boleh pinggirannya saja, boleh tulisannya saja. Pokoknya diwarnain yang cantik. Kalau sudah, kertasnya digunting mengikuti bentuk yang adik-adik buat. Kalau adik-adik masih kecil, minta bantuan mama, papa, atau kakak ya untuk menggunting. Kalau sudah digunting, kita siapkan lidi atau sedotan, lalu tempel di lidi atau sedotannya. Nempelnya bisa pakai plastik bening atau double tip atau di staples kalau bisa. Apa saja yang penting nempel. Nah, kalau sudah siap, kita seperti membuat ini ya, papan nama, papan tulisan. Kalau sudah dibuat, sudah cantik, sudah dihias. Sekarang tugas adik-adik adalah adik-adik ajak foto mama dan papa adik-adik sambil membawa hasil prakaryanya. Lalu fotonya dikirim ke grup orang tua sekolah minggu. Oke? Kalau adik-adik di sekolah minggu kelas kecilnya bertiga atau berdua, punya adik dan kakak lagi yang sama-sama di kelas kecil, bisa foto sekaligus, jadi kayak foto keluarga. Lalu jangan lupa hasil karyanya juga difoto bersama adik-adik. Jadi adik-adik berfoto bersama hasil karya yang adik-adik sudah buat, dan ada mama papa di situ. Kalau misalnya di rumah lagi ada mama doang, ya udah boleh mama aja. Kalau di rumah ada papa doang, boleh papa aja. Kalau di rumah ada opung aja, boleh opung aja. Pokoknya orang yang lebih tua, oke? Itu PR untuk adik-adik minggu ini. Bukti bahwa adik-adik sudah mengerjakan tugas, dikirim ke grup sekolah minggu. Lalu kakak mau lihat siapa nih yang sayang sama orang tuanya. Tugasnya dilakukan dan berfoto bersama. Jangan lupa senyum ya di fotonya. Oke adik-adik, sekarang firmannya sudah selesai. Kita sudah mendengarkan firman, kakak sudah membagikan tugasnya. Semoga adik-adik ingat terus ya firmannya dan bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mau menutup firman, kita mau berdoa. Kita lipat tangan lagi, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kita sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus tentang menghormati orang tua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat indah. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya kami bisa melakukan firman tersebut, firman-Mu tersebut Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu mau menghormati orang tua dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Menghormati mama papa kami, opung, guru di sekolah, kakak guru sekolah minggu, tetangga kami yang lebih tua, saudara-saudara kami yang lebih tua Tuhan. Kami sebagai anak-anak mau menghormati mereka Tuhan Yesus, seperti kami juga menghormati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi di kemudian hari Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, yang membuat Engkau sedih Tuhan Yesus.
Kiranya di kemudian hari kami bisa menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman-nya adik-adik dari kakak-kakak yang lainnya. Nah, kakak mau tanya nih adik-adik, apa sih tema kita minggu ini? Aku tahu Kak, Apa tuh? temanya adalah mengasihi orang tua. Nah, adik-adik, kalau kita sebagai anak, kita harus mengasihi orang tua dengan cara apa kakak? Dengan cara pertama membantu orang tua. Untuk apa lagi kak? Menghormati orang yang lebih tua atau menghormati orang tua. Nah, untuk itu adik-adik, kita harus menghormati yang lebih tua dan juga menghormati yang lebih muda juga. Kita tidak boleh Menghormati yang lebih tua saja, tapi menghormati sesama. Nah, untuk itu adik-adik, kita angkat satu pujian kita, lagu Hukum Kelima. Hormati orang tuamu, supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar. Sayanglah kakak dan adik. Gak boleh lagi bercanda ya. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ingin mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu. Kau telah memberkati kami dan memberikan kami nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati hingga saat ini. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa, kami telah menyelesaikan ibadah kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah membimbing ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat tumbuh dan tinggal dalam diri kami masing-masing. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pengharapan-Mu akan keselamatan dan kesehatan keluarga kami. Kiranya tangan-Mu sendirilah yang menolong dan bekerja agar terbebas dari virus corona ini. Kami percaya Tuhan bahwa yang sakit Engkau sembuhkan dan yang sehat Engkau kuatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu kami yang bertugas untuk hari ini. Kiranya setiap pelayanan yang mereka lakukan menyenangkan hati-Mu ya Bapa dan menjadi berkat untuk adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah berkenan memakai kami. Bimbinglah kami ya Tuhan untuk melayani-Mu dengan sepenuh hati. Ampuni dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya. Adik-adik berikan persembahan ke orang tua dan orang tua memberikan persembahan ke gereja. Oke adik-adik, kita bernyanyi lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat
menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa